Pengemudi ojek online memberi waktu 1 bulan kepada pihak berwenang untuk mengubah aturan potongan tarif bagi pengemudi 10%. Jika tidak, mereka berencana berunjuk rasa dalam skala yang lebih besar dibanding Senin lalu. Kebenarannya kita tanyakan langsung ke narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini di Studio Mawaren TV, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono. Bang Igun, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Tadi pernyataan dari Adiana Pitupulu ini menjawab bahwa ada anggapan mitra ojek online ini membayar untuk mendapatkan orderan prioritas dari aplikator, itu benar? Betul, jadi memang saat ini selain kami ini diambil biaya potongan aplikasi sangat besar, untuk bisa mendapatkan orderan, itu pengemudi ojol ini harus membayar kepada perusahaan aplikatornya. Nah, besarannya ada Rp20.000 itu. Okay. Kalau tidak bayar, ya sudah, kalau kami nih menyebutnya anyep. Anyep tuh nggak dapat orderan sama sekali. Tapi emang itu sudah dipastikan bahwa yang membayar akan mendapatkan orderan prioritas? Betul. Sudah dapat dipastikan apabila ikut program berbayar ini akan dapat orderan. Nah, orderan pun itu juga kan nanti ada biaya sewa aplikasi itu. Nah, itu juga dipotong lagi tuh. Sampai 50% nih. Ya, yang berlaku, bahkan regulasi menyebutkan hanya 20%. Namun perusahaan aplikasi memotong hampir, bahkan mungkin ada yang 50% nih. Kalau bukti yang masuk ke saya 48%. Hitung-hitungan 50% itu dilakukan oleh para mitra atau memang sebenarnya ada transparansi besaran potongan yang dilakukan oleh aplikator? Selama ini tidak ada transparansi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan aplikator ini terhadap kami. Jadi hitungan tersebut memang dihitung berdasarkan pendapatan yang masuk pada kami nih. Jadi misalkan kami pendapatan dari penumpang kami Rp30.000, dipotong 50%, artinya hanya tinggal Rp15.000 nih masuk ke kami nih. Belum lagi kami kan harus bayar yang prioritas atau biar bisa dapat order kita harus masuk jadi member berbayar. Baik, berarti dari awal para aplikator ini berdiri dan beroperasi di Indonesia sampai sekarang, para mitra tidak diberitahu rencana kenaikan yang akan dilakukan oleh aplikator? Mereka memberitahu namun tidak memberikan transparansinya. Oh, maksudnya komponen-komponen apa saja dari potongan itu yang dialokasikan oleh aplikator? Itu begitu tidak pernah ada. Tidak pernah ada komunikasi juga terhadap kami. Baik, lantas kemudian seserius apa Bang Igun bersama teman-teman akan melakukan aksi yang lebih besar jika memang aplikator dan pemerintah, mungkin beberapa pihak yang terkait tidak merealisasikan tuntutan-tuntutan yang disuarakan oleh pengemudi ojek online Senin kemarin? Ya, sebenarnya ini kuncinya ada di pemerintah sebagai regulator. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Perusahaan aplikator memiliki pertimbangan kenapa mereka harus mengambil biaya sewa begitu tinggi. Kami pun juga punya pertimbangan nih. Kenapa kami harus dipotong cukup sekian persen, 10%. Jadi kuncinya nih ada di regulator. Regulator harus tegas. Kami meminta 10%. Si perusahaan aplikator tidak mau turun. Maunya seperti apa? Kemarin kami aksi nih, tanggal 20 Mei 2025. Di dalam aksi tersebut, kami diterima oleh pihak regulator, Kemenhub dan Kemenko Polkam. Tidak ada dialog yang menghasilkan sesuatu putusan. Jadi deadlock. Maka itu akhirnya tanggal 21 Mei kami RDP dengan Komisi 5. Baik, kemarin begitu ya. Salah satunya pernyataan dari Adian yang tadi kita dengerin bersama. Apa hasilnya kemudian? Rencana nih tanggal 26 hari Senin tanggal 26 Mei 2025 Komisi 5 akan panggil Kementerian Perhubungan dan kami tekankan di depan Komisi 5 juga.
kami memberikan waktu kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, segera berikan putusan atas tuntutan kami, biaya potongan aplikasi maksimal hanya 10% aja. Karena apa? Selama ini kami sudah dipotong dari 3 tahun lalu, sudah dipotong melebihi regulasi yang ada. Maka kami tidak ada harga tawar lagi 10%. Baik. Komisi 5 harus menekankan kepada Menhub untuk segera berikan putusan, atau tidak kami akan turun lebih besar Baik. lagi. Bang Igun, sebenarnya teman-teman dari pengemudi atau mitra dari aplikator ini memang belum pernah tahu komponen-komponen apa saja yang dialokasikan dari potongan yang dilakukan oleh aplikator. Tapi 10% apakah ini masuk akal, dan dari mana angka 10% itu teman-teman dapat? Kita ada perbandingan ya, perbandingan di negara di Asia Tenggara juga ya. Itu ada biaya aplikasi, mereka hanya menerapkan 6%. Oke. Dan pemerintahnya tegas di situ. Kalau tidak mau jalankan 6%, di negara itu, keluar dari negara itu. Keluar, bisnisnya tidak bisa berjalan di negara itu. Akhirnya, 2 aplikator, Maxim dan InDrive, itu keluar dari negara itu. Karena tidak bisa mematuhi 6%-nya. Itu tegas. Indonesia belum bisa seperti itu. Kami inginkan seperti itu. Pertimbangan 10% ini udah lebih tinggi daripada negara-negara lain 6%. Nah, juga ada perusahaan aplikator yang memang mereka konsisten di 10% aja bisa hidup kok. Oke. Bisa hidup, cuman kita nggak bisa sebutkan kan. Gitu. Baik. Kalau Anda sebutkan negara tetangga di Asia Tenggara mampu menerapkan potongan tarif sebesar 6%. Beberapa waktu lalu kami juga sempat mengundang asosiasi ojol lain yang mengatakan bahwa sebenarnya bisa saja tidak ada potongan terhadap mitra dan 100% untuk mitra. Apakah itu juga realistis, atau paling tidak 10% ini sudah paling pas untuk diterapkan di Indonesia? Kehadiran kami sebagai asosiasi, semangatnya adalah menjaga ekosistem ini agar sehat. Agar semua pihak ini memiliki kebersamaan bersama antara stakeholder, pebisnisnya, dan kami sebagai para pengemudinya. Kalau ada yang menyimpang di sini, ini yang harus kami bereskan. Contoh perusahaan aplikator ini menyimpang dari regulasi. Kami hanya ingin mereka patuhi regulasi, gitu. Patuhi regulasi yang ada. Kalau mereka terus-menerus seperti ini, ya kami akhirnya punya bargaining position di 10% itu, dan tidak ada tawar lagi. Wah, kami maunya sekian, kami nggak bisa. Kalian sudah berkali-kali sudah kami coba ajak diskusi, mereka juga tidak mau berdiskusi dengan kami. Baik, pihak aplikator ini mengklaim bahwa sejumlah potongan yang dibebankan oleh mitra dari aplikator ini akan dikembalikan kepada mitra, dalam hal ini pengemudi dan lain sebagainya. Dan apakah para pengemudi ini merasakan apa yang dilontarkan oleh pihak aplikator, bahwa potongan itu akan kembali kepada mitra? Mungkin ada yang kembali kepada mitra. Kami sebut kepada mitra binaan mereka. Jadi mitra-mitra prioritasnya mereka ini. Gitu. Jumlahnya kami yakin nggak lebih dari 5% dari jumlah mitra secara general. Jadi sebagian besar, lebih dari 90% tidak pernah menerima hal itu. Kami yakin itu. Dan dari semua sampling yang kami tanyakan kepada rekan-rekan kami, apakah pernah menerima manfaat dari yang mereka sebutkan, perusahaan aplikator sebutkan akan dikembalikan kepada mitra? Tidak pernah. Namun ada mitra-mitra yang memang memiliki kedekatan yang kami sebut sebagai binaan, itu mereka bilang iya kami mendapatkan. Ada yang bilang beasiswa kami dapat, ada yang bilang kecelakaan kami diganti. Baik, lalu kemudian bagaimana teman-teman di luar binaan dari aplikator ini dapat bergabung ke mitra binaan, atau ada kriteria khusus yang diambil oleh aplikator kepada pengemudi-pengemudi yang berhak untuk dibina oleh aplikator? Mereka, perusahaan aplikasi ini mempunyai kriteria khusus, dan itu tidak bisa kita ketahui seperti apa kriterianya ini. Gitu. Jadi
menjadi mitra binaan perusahaan aplikasi, itu tidak pernah disampaikan syarat-syaratnya kepada kami juga. Baik, lagi-lagi tidak transparansi baik dari kriteria pengemudi binaan hingga ke alokasi komponen-komponen potongan itu sendiri. Kalau saya salah tolong koreksi, dari 2017 hingga 2025 ini sejumlah demo demi demo dilakukan oleh para pengemudi ojek online ini. Namun apa tindakan aplikator dari masa ke masa sehingga hingga saat ini para pengemudi dalam hal ini mitra masih melakukan demo itu? Demo ini terjadi atas tidak seimbangnya ekosistem. Atas adanya pelanggaran-pelanggaran secara etis, pada saat itu belum ada regulasi ya. Namun secara etis saja, secara etika. Kami mendapatkan tarif itu di bawah pendapatan yang bagi kami ini sudah tidak manusiawi. Pada saat itu 2017-2018. Ya. Gitu. Beda dengan sebelum 2017. Pada saat itu kami hanya mendapatkan tarif itu sebesar Rp1.000-1.200 per kilometer. 2018 secara masif kami aksi demonstrasi secara masif dan kontinu ya. Sehingga keluarlah Permenhub nomor 12 tahun 2019. Itu tahun 2019 itu karena kami terus melakukan aksi demonstrasi. Tapi yang kami tuntut adalah pemerintah, bukan perusahaan aplikasinya. Pemerintah harus hadir di sini, negara harus hadir di sini. Karena negara lah wasitnya di sini. Pebisnis dengan ekosistem ini. Nah, sehingga keluarlah regulasi-regulasi yang saat ini ada. Gitu. Nah, regulasi yang sudah terbit saat ini itu hasil perjuangan di 2018. Nah, untuk saat 2022 terbitnya beberapa kali Kepmenhub, turunan dari Permenhub, itu mulai perusahaan aplikasi ini tidak mau mematuhi regulasi yang ada. Baik, saya tegaskan bahwa Kemenhub 1001/2022 maksimal 15%. Sejak Kemenhub itu diterbitkan hingga sekarang, apakah sudah pernah diberlakukan oleh pihak aplikator? Mungkin baru pada saat ketok palu hari itu aja diberlakukan. Besoknya sudah berubah. Udah langsung mereka ngegas dengan memotong biaya aplikasi melebihi dari keputusan Menteri Perhubungan nomor 1001 tahun 2022 tersebut. Jadi sudah 3 tahun nih, kalau sekarang 2025. Bayangkan dari 3 tahun ini berarti 365 hari dikali 3 tahun. Dikali 3, hampir 1.000 hari lebih. Ini keuntungan berapa triliun yang sudah didapat oleh perusahaan aplikasi dari mengambil lebih atas keputusan Menteri Perhubungan. Baik, dalam hal ini para aplikator ini melanggar Kemenhub ini begitu ya. Nah, kemudian apakah sudah ada langkah dari Kementerian Perhubungan sendiri sebagai regulator ketika aplikator dinyatakan melanggar ini? Terus kemudian apa yang didesak oleh teman-teman ojol kepada Kementerian Perhubungan? Ini ada fasenya. Pada saat fase 2022-2023 mereka melanggar ini, kami hanya meminta ke perusahaan aplikator ini patuhi, tolong patuhi itu. Jangan melanggar. Kami tidak minta macam-macam, tidak ingin mengganggu bisnis ini. Kami hanya ingin bisnis ini berjalan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai regulator. Namun, berkali-kali Kementerian Perhubungan, Kementerian Komdigi memanggil mereka untuk mematuhi, itu tidak dilaksanakan oleh perusahaan aplikator. Sehingga di 2023 hingga saat ini, kami menetapkan 10% harga mati. Baik, kita kawal tuntutan dari teman-teman mitra aplikator begitu ya. Nah, kemudian respon dari Kemenhub apa? Apakah sudah ada langkah yang konkret atau masih di awang-awang nih? Kemenhub juga belum bisa melakukan tindakan yang tegas terhadap aplikator. Saya nyatakan Kementerian Perhubungan tidak bisa mengambil tindakan tegas hingga detik ini. Kita tunggu nanti tanggal 26 Mei 2025 pada saat apabila terjadi RDP antara Komisi 5 dengan
Menteri Perhubungan, kami minta pada saat Komisi 5 nanti meminta adanya putusan, Menteri Perhubungan harus memberikan putusan mengenai 10% kami ini. Kalau enggak, kami akan terus menjadi garda terdepan dalam perjuangan ini menuntut 10%. Baik, kemarin demo pertama sebelum kurang lebih 5 tuntutan disuarakan oleh para pengemudi ojol ini. Nah, kemudian sebulan ke depan bagaimana kebijakan dari para asosiasi kepada pengemudi ojol? Karena kemarin masih ada 2 suara nih, yang satu ada ikut, yang satu karena mementingkan dapur harus tetap ngebul begitu ya, mereka tetap menarik tapi tidak melupakan teman-teman yang sedang berjuang begitu. Ya inilah, kami memperjuangkan untuk masa depan keberlangsungan ekosistem ini. Ekosistem ini yang kami perjuangkan tuh sebenarnya ekosistem ini ya. Ya. Ekosistem ini harus sehat. Jangan ada pelanggaran, itu aja. Nah, ternyata kawan-kawan kami ini tidak kompak. Ada yang tetap kami harus cari uang. Boleh. Kita pun memberikan kesempatan. Kita kemarin tuh aksi hanya dari jam 12 sampai sesuai peraturan undang-undang sampai jam 18 maksimal. Hanya 6 jam. Hanya 6 jam aksi tersebut, tapi teman-teman ini banyak yang beralasan ini, yang beralasan itu. Ya bagi kami no problem. Baik, yang mau karena mohon maaf Bang Igun, untuk sehari makan saja mereka mengandalkan pekerjaan sebagai pengemudi ojol, dan itu pun dikeluhkan bahwa sehari memang minim sekali jika mereka tidak mengikuti program Aceng itu sendiri. Terus bagaimana nasib kawan-kawan kami yang kemarin ikut berjuang? Itu juga mereka harus cari nafkah buat anak istri, tapi mereka terus maju menjadi garda terdepan, memperjuangkan hak dan keadilan bagi teman-teman yang lain. Nah, untuk nanti apabila Kementerian Perhubungan tidak juga memberikan keputusan konkret, kami mohon kepada rekan-rekan yang lain, maju bersama agar perjuangan ini bisa solid dan segera 10% itu bisa terwujud. Baik, kalau Anda sekarang bernaung di seluruhnya, baik Gojek, Ya, Grab. kami sebagai asosiasi, tidak bisa bernaung di salah satu perusahaan aplikasi. Ini untuk menjaga seluruhnya begitu netralitas. Ya. Baik, harapan berikutnya ketika kemarin sudah RDP dengan Komisi 5, terus kemudian Komisi 5 akan memanggil pihak-pihak lain yang juga berkepentingan terkait dengan transportasi online ini. Harapan terakhir secara singkat saja karena waktu kita terbatas, silakan Bang Igun. Harapan kami hanya regulator bisa tegas dan segera memutuskan biaya potongan aplikasi 10%. Itu aja. Baik, terima kasih Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia. Teruskan perjuangan bersama teman-teman. Terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Pemberasan TV Prime masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.